Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Baris ke-6 dari bawah, halaman 2. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru qira'ata hadhihi surati fa inna fiha khasaisu kasiratun hatta qila fi syarhi hadzal hadis innal ja'i'a idza qara'a bi huduril qalbi asba'ahu Allahu min fadlih. Ya, baca Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala alaihi salam aksiru qira'ata hadhihi surah fa inna fiha khasa'isa katsirah hatta qila fi syarhi hadzal hadis innal ja'i'a idza qara'aha bi huduril qalbi asba'ahu Allahu min fadlihi wa in qara'aha al-khaifu azhaballahu ta'ala hazlahu wa khawfahu wa in qara'aha al-fakiru khallasa min dainihi wa in qara'aha dzul hajati qala Allah ta'ala hajatahu wa man qara'aha fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ila al-masa wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw fusirat rafa'allahu ta'ala anhumul bala wal qahda wal ghala wat ta'una wal waba wal marada bi hurmatiha. Wa man qara'aha fil lail yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi. Wa idza quri'at al mayyit khufifat anhu azabul qabri in kana min ahli azab wa illa fatakunu fi ruhihi wa rahatihi ziyadatan li'anna al qabra rawdatun wa fi lafzi yasin khamsatu aqwalin Titiknya. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru qira'ata hadhihi surah, perbanyaklah kalian akan membaca ini surah, maksudnya surah Yasin. Jadi kita disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak membaca akan surah ini Yasin. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak membaca surah Yasin? Fa inna fiha khasaisu kasiratun, karena sesungguhnya di dalam itu surah Yasin banyak khususiyat yang begitu banyak, hatta qila fi syarhi hadzal hadis, sehingga dikatakan pada syarah akan ini hadis Rasulullah tadi yang menyuruh kita untuk memperbanyak membaca surah Yasin, innal ja'i'a idza qara'aha bihuduril qalbi asba'ahu Allahu min fadlih, bahwa orang yang sedang lapar apabila ia membaca akan surah Yasin dengan hati yang hadir, maksudnya hati yang khusyuk, mengharapkan akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, asba'ahullah, niscaya Allah akan kenyangkan dia. Nih orang lapar bahari pakai kalaunya ya kada kawa makan membaca surah Yasin, dikanyangkan lawan Tuhan. Ini termasuk khususiat surah Yasin. Ya. Wa in qara'ahal khaif, dan apabila membaca akan surah Yasin tadi oleh orang yang sedang ketakutan, takutan apakah, takutan ditagih hutang kah, ya, takutan tagihan kah, nah, azhaballahu ta'ala huznahu wa khawfahu, niscaya Allah akan menghilangkan akan sedihnya dan akan rasa takutnya. Nah, orang sedang dalam keadaan takutan,
orang sedang dalam keadaan sedih, baca dengan hati yang hadir tadi, dengan hati yang sifatnya ridho kepada Allah Ta'ala. Nah, ini orang akan dihilangkan kesedihannya tadi dan dihilangkan rasa takutnya dengan berkat surah Yasin. Nah, orang yang takutan tagih hutang lah, nah ini bacaan surah Yasin. Nah, insyaallah andai kata menagih juga kada seram kayak biasanya juga. Nah, ini termasuk fadilah surah Yasin. Wa in qara'ahal fakir, dan jika membaca akan surah Yasin tadi oleh seseorang yang fakir, orang yang kada berduit, ujar guru kita. Karena orang setiap wahid itu menghukumkan fakir atau sugih itu ya masalah duit. Intinya orang fakir ini apa, bisa juga kada berduit. Apabila surah Yasin tadi dibaca oleh orang yang tidak berduit atau orang fakir, khallasa min dainihi, niscaya Allah Ta'ala akan lepaskan dari tanggungannya. Maksudnya Allah Ta'ala sugihkan, andai kata bisi hutang, Tuhan bayariakan hutangnya. Asal tadi membacanya apa? Bi khuduril qalbi, dengan hati nang hadir. Kada ketika membaca Yasin lah melamun sana sini. Nah, itu kada khusyuk namanya. Kalau khusyuk ini kada melahirkan fadilah. Jadi orang nang fakir kalau suka membaca surah Yasin, niscaya akan Allah Ta'ala sugihkan. Kalaunya orang itu diisi hutang, maka niscaya dalam cepat ataupun lambat orang tersebut akan bisa membayar hutang. Tapi jangan meninggalkan berusaha ya. Aku cukup aja sudah pakai surah Yasin, kalau usah lagi berusaha. Karena kalau Tuhan sugihkan, ini namanya orang nang tak tipu. Ibarat gawian itu usaha kita lah, bubuk atau bumbunya tadi supaya nyaman, supaya sedap itu dengan doa lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sama sekali kada memasak hendak mencuci bumbu aja, masin bener lah. Wa idza qara'a ahadul hajat, dan apabila membaca akan surah Yasin tadi oleh seseorang yang memiliki akan hajat, qadallahu ta'ala hajatahu, niscaya menunaikan oleh Allah Ta'ala akan hajatnya. Sampean bisa hajat, perbanyaknya membaca surah Yasin. Mudah-mudahan dengan berkat surah Yasin tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam hajatnya, baca surah Yasin. Wa man qara'aha fis subhi, dan barang siapa nang membaca surah Yasin di ketika waktu subuh, imbah subuh kada langsung bulikan dari masjid, nang kada begawian di perusahaan, imbah subuh kada langsung guringan. Nah, imbah subuh bawa baca Yasin. Apa fadilahnya? Yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai, maka ia akan ada di dalam keamanan Allah Ta'ala sampai ke waktu sore. Baca di waktu subuh, insya Allah mulai pagi sampai sore kita aman dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat au fussirat. Nah, ini masuk ini masuk dengan apa? Kesan kita pengajian. Dan dimanapun juga kampung, apabila dibacakan surah Yasin au fussirat, atau dijelaskan, dipahami, dibacakan tafsir surah Yasin, rafa'allahu ta'ala anhumul bala, niscaya Allah akan mengangkat di kampung tersebut akan bala wal qahta. Ini paceklik bahasa kita, musim kekurangan. Wal gola itu artinya musim nang larang, beras larang, minyak larang, ekonomi larang. Baca surah Yasin di kampung banyaki, insyaallah harganya turun. Wa ta'un, dan penyakit menular yang kayak Covid semalam kita baca akan di kampung bersama-sama, ikhlas karena Allah Ta'ala, hilang coronanya. Wal wabah, dan wabah sama juga ini. Wabah dengan ta'un ini penyakit yang menular tapi belum menyeluruh. Tapi kalau wabah menular dan menyeluruh parah wabah daripada ta'un lagi. Ada yang mengatakan ta'un ini satu nama penyakit daripada penyakit-penyakit kulit. Wal marad, dan rasa sakit. Nah, orang yang gegaringan, yang sakit baca Yasin
ya, di kampung tersebut bisa sembuh bihormatiha, dengan kehormatan surah Yasin. Nah kita nih Pak membaca Yasin saben malam Rabu lah. Orang kada kerasaan bahwasanya banyak nang selamat berkat kita membaca surah Yasin. Kalau kita meandai-andai, andai pang pengajian ini kadada, bisa aja kampung kita nih aman, bisa aja kada aman, kan kayak itu. Ya. Tapi ketika ada pengajian, alhamdulillah kampung kita terasa aman. Minimal andai kata kada kawa kampung kita juga, rumah kita nang terasa aman. Sampean boleh ke pengajian nang bahari, melihat bini rasa muar benar, hendak menampiling bini di rumah, imbah bulik dari pengajian rasa sayang melihat bini, berkah surah Yasin nang dibaca. Melihat anak nang dikit-dikit membentak, nang dikit-dikit menyariki, nang dikit-dikit sakit hati, boleh ke pengajian membaca surah Yasin, dapat ilmu di sana. Boleh keruh melihat anak rasa sayang benar, rasa kasihan, rasa maras. Nang biasanya pengangguran, bulik dari pengajian rasa termotivasi hendak begawian supaya kayak orang sugih juga, nyaman beribadah macam-macam. Ini macam-macam berkah yang didapat akan. Nah, karena bagaimanapun juga berkah ini pasti kita rasakan, tapi dengan ya perasaan masing-masing. Di mana kita ada nang gawiannya tetap, tapi rasanya nang berubah. Biar keliling jual iwak atau sayur, ya duit kada seberapa hasil, tapi rasanya nang berubah. Nah, rasa nyaman benar, rasa nikmat benar. Rasa parak dengan Allah Ta'ala. Nah ini lebih nikmat daripada orang nang gajiannya puluhan juta tapi kada ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadilah berkah-berkah nang kada pernah kita ketahui dari mana asalnya. Bihan Pak jangan berhiri dengan orang nang kada ahli ibadah tapi malah apa? Ya, malah disugihakan Allah Ta'ala, napa-napa aja diberi lawan Allah Ta'ala. Kita ingatakan sebagai orang Islam, apabila kita mau taat kepada Allah Ta'ala, mau taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, napa nang Tuhan julung, napa nang Tuhan berikan lawan kita, itu menjadi sabab kita masuk ke surga dan sabab kita terus ditambahkan nikmat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan memberikan kita rezeki, ditakuni Tuhan kita. Kemana rezeki yang ikam dapatakan, gesan apa? Dapat dari barang nang halal ya Allah. Bejul iwak ujar Pak Tulus, ulun pakaikan gesan ibadah. Pak Tulus, kemana kesehatan sampean, gesan beribadah. Walaupun tengah-tengahnya mau unjun nih, mancing juga. Kanyang kemana akan, gisan beribadah ya Allah. Umur kemana akan, gisan ibadah ya Allah. Nah semua tadi ketika ditanya Allah Ta'ala yang diberikan tadi, jawaban kita adalah untuk beribadah. Beribadah ini bisa bersifat kepada Allah Ta'ala langsung atau lewat perantara makhluk. Contoh ibadah langsung nang kaya sembahyang, nang kaya puasa, nang kaya umpat-umpat di pengajian, itu kayak membaca zikir dan macam-macam. Itu ibadah nang langsung hubungannya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ibadah nang sifatnya tadi hubungan kita dengan makhluk atau hubungan dengan diri kita sendiri. Contohnya kita menafkahi anak istri, ya ibadah juga. Menyenangkan hati kawan juga ibadah juga. Kemudian menghibur diri kita supaya kita rajin beribadah juga ibadah juga ngarannya. Intinya ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawaban kita apapun yang sampean beri dengan ulun ya Allah, seberataan semuanya ulun salurkan untuk yang akhirnya tujuannya adalah ibadah. Lain pae orang kafir, orang kada berislam, orang yang kada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini lamun ditakuni lawan Allah Ta'ala, duit ikam dikemana akan, supan, malu di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, duit yang sampean beri semalam ulun pakai untuk maksiat. Nah, kemana kesehatan yang kemana kesehatan yang diberikan lawan ikam, ya Allah Ta'ala di akhirat kena. Ujar orang nang ahli maksiat tadi, ya Allah,
pun maaf nah kesehatan yang sampean berikan semalam untuk aku bermaksiat. Kemana umur ikam? Untuk maksiat ya Allah. Kemana rasa kenyang ikam? Untuk maksiat ya Allah. Kemana sehat ikam? Untuk maksiat ya Allah. Ujar Allah Ta'ala, ikam ni kada bersyukur lawan aku, kada berterima kasih, sudah ikam sana aja di neraka sana. Dan apa nang inya banyak nikmati di dunia tadi itu memperbanyak juga inya dikena adab di neraka. Karena apapun nang datang lawan kita nih Pak semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bangga kalau kita nih banyak bersimpan harta. Kalau bisa harta kita ini bukan atas nama kita lagi sudah. Makanya orang nang paling nyaman masuk surga tuh Pak adalah orang nang pemurah. Ketika ditanya oleh Allah Ta'ala dapat dari mana rezekinya, diberi iya Allah hai. Dikemanakan, diberi akan. Tinggal menambahi apa akan di ujungnya. Dapat dari mana, diberi i. Dikemanakan, diberi akan. Nah itu nyamani orang nang pemurah. Sampean dapat gaji sudah ambil gisan secukupnya, gisan uang bensin, gisan nukar apa kuota kah, pulsa kuota, gisan nukar rokok nang berokok, gisan nukar kopi nang kopi, sisanya julung ke keluarga, tabungakan gisan masa depan anak bini. Andai kata kita tinggal mati, bini kada uyuh mencari duit, anak kada uyuh mencari duit cukup sudah. Kada usah nang repot-repot kita bersimpan duit macam-macam. Jadi ketika kena ditakoni Allah Ta'ala di akhirat, kemana duit sampean ngedahulu? Nah ujar kita dengan Allah Ta'ala, sudah ku berikan dengan anak bini, sudah ku tabungakan gisan inya berataan. Dapat dari mana? Begawi nang halal ya Allah. Selesai hisab kita. Kada panjang. Tapi kalau sifat kita duit tadi kita pakai sempat pang ya Allah masuk ke kantong. Ulun tukarakan ini, misalnya tukarakan ke bakso tadi halal kah haram, syubhat kah kada, kemudian apalagi macam-macam ada elemen, akhirnya hisapnya tadi semakin lawas di hadapan Allah Ta'ala. Intinya apapun yang kita dapatkan di dunia ini adalah seberataan ini akan ditakuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Orang nang beramal sekecil apapun akan diperlihatkan Allah Ta'ala di akhirat. Sebaliknya wa may ya'mal misqala dzarratin syarran khairan yarah. Orang nang beramal sekecil pun kejahatan di dunia ini pasti diperlihatkan Allah Ta'ala di akhirat keina. Nah, jadi kita kalau bisa jangan bisi harta kita kendaraan atas nama bini, mobil atas nama bini, rumah atas nama bini atau atas nama anak. Sudah, kalau kita mati kadang membawa napa-napa, ringan matinya. Karena mikir akan bagi warisan, bikin bagi wasiat, bekalahi karena warisan, karena keturunan, macam-macam. Kalau bisa kada usah lah. Kita nang memakai apa nang di awak aja, nang dipakai nang di baju lah. Nah itu dipakai aja kemati lah. Jangan sampai kita membawa macam-macam. Nah. Ini luar biasanya banyaknya akan fadilah surah Yasin. Jadi apa? Yasin ini andai kata dibacakan di suatu kampung akan menghilangkan akan bala, akan musim paceklik, musim barang-barang larang, taun, wabak dan rasa sakit. Dan dengan kehormatan itu surah Yasin. Nah jadi kena imbah belajaran kita akan berijazah doa yang dikarang oleh Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya, doa khusus ya setelah membaca surah Yasin. Nah, ini kita bagiakan. Ya, ini rasanya kurang. Ulun tadi suuzon badan, ulun kan yang datang sedikit karena malam ini kada ada kopinya lah. Nah, malah ramai sekalinya. Ulun tadi mengkopi ada sekitar 20 lembar lah. Mungkin nanti kata kurang lah bisa dikopi lagi yang diperbanyak karena sudah suuzon terdahulu sudah perguruan lah, pak sedikit juga yang datang ini karena ada kopinya kan nih. Sekarang banyak nang datang lah, luar biasa juga jamaahnya lah. Kalau mau memulai perguruan lah. Itu tadi lah. Itu fadilahnya andai kata dibaca, insyaallah kita mendapatkan akan fadilah yang ditulis di dalam ini kitab.
Wa man qara'aha fil lail, dan barang siapa nang membaca surah Yasin di waktu malam, yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala, jadilah keluarganya tadi beserta dirinya di dalam keamanan Allah Subhanahu wa taala ila subhi, sampai waktu subuh. Nah, itu tadilah baca di waktu malam, malam itu juga sampai subuh aman. Ini ada karamat orang di Martapura Bahari, suka membaca, mengamalkan surah Yasin di waktu malam sebelum tidur. Rumah orang kebakaran. Nah, tapi ketika lewat api di rumah ini tadi cuma sekedar lewat, kanan kiri depan belakang terbakar, wadahnya kada terbakar. Nah, itu amaliyah orang yang mengamalkan surah Yasin. Wa idza quri'at 'alal mayyiti, dan apabila surah Yasin tadi dibacakan atas mayit, atas jenazah, khuffifat anhu adzabal qabri, niscaya diringankan baginya tadi akan adab kubur, ingkana min ahlil adab, apabila adalah ia tadi orang yang ahli kena adab. Wa illa, kalau orangnya tidak seperti itu, fatakunu fi rawhihi, maka jadilah ia pada kesenangan rohni, kesenangan dalam kubur, warahatihi, dan kelapangan di dalam kuburnya, ziyadatun, itu lebih. Li'annal qabra, karena kuburan tadi, raudhatun min riyadil jinnan, bisa menjadi satu kebun dari kebun-kebun surga, au hufratun min hufarin niran, atau satu lubang daripada lubang api neraka. Nah, ini alasan kita kenapa kalau ke kubur, berziarah, mengunjungi kubur orang tua kita atau keluarga kita, nenek kakek kita atau kawan-kawan kita, itu nang dibacakan surah Yasin. Andai kata orang nang di dalam tadi orang nang ahli adab, maksudnya orang nang sudah diadab Allah Ta'ala, ketika kita bacakan surah Yasin di atasnya, diringanakan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala adabnya. Nah, makanya sampean bisi kuitan, kuburannya masih ada, dijenguk-jenguk, diziarah-ziarah, kirimi surah Yasin supaya diringanakan ya adab kuburnya. Jangan sampai kita sugih sukses berkat kuitan, sekalinya kuitan kita dilupakan. Ini anak nang durhaka. Naudzubillah min dzalik. Bapak guru, andai kata kita ziarah ke makam-makam wali, kenapa kita baca surah Yasin? Karena apa? Orang yang di dalam kubur tersebut, kalau orang itu kada diadab Allah Ta'ala, orang tersebut dimuliakan Allah Ta'ala, akan ditambah terus kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ya fadilahnya kalau kita mau membaca surah Yasin tadi di sisi orang mayit tadi. Seolah-olah andai kata ada wali yang kita bacakan Yasin itu berterima kasih lawan kita. Ya, terima kasih kena macam-macam kena dapat berkahnya kena. Orang yang suka menziarah, mengirimi pahala dengan kuitan, lihat aja anak tersebut lebih sukses daripada saudara yang kada ingat dengan kuitan. Sampean bersedekah ingat akan kuitan. Sampean tuh payah bersedekah, ya Allah, nah duit 100.000 aku sumbangkan ke masjid. Disebutkah kada oleh si imam tadi dalam Jumat tadi ya, ketika sudah duit 100.000 tadi sampai, kuitan orang tua sampean dapat pahala dan pian juga dapat pahala. Pilih mana sampean? 100.000 buat pahalanya sendirian atau dengan bersama orang tua? Pilih mana sampean? Dua, yang satu kali nyumbang dapat 2 pahala. Sumbangkan untuk orang tua, niscaya anaknya juga dapat 2 pahalanya. Karena matematika Tuhan nih Pak, kadang kayak matematika makhluk. Ya, sampai nyumbang 5.000 ke istri, ya sudah 5.000 Bang, sudah istri, anak gak dapat apa-apa. Itu bukan matematikanya Allah Ta'ala. Matematikanya Allah Ta'ala dengan satu kali kerjaan tadi bisa mendapatkan bonus yang berlipat ganda. Jadi ngatakan kalau kita hendak menyumbang, bersedekah, kita genang utamakan pahalanya ke orang tua dahulu. Sampean sekarang nyaman, ditakdirkan untuk bisa sembahyang, duduk di pengajian, mudah baca bismillah, baca yasin, baca salawat, itu sebagai pahala-pahala sampean simpanan di akhirat. Nah, orang tua sampean bahari ada nang sampai kada sembahyang gara-gara mengganalkan kita. Ada nang sampai kada mengaji lagi di ilmu agama gara-gara kita kisan sekolah sampai sukses. Sekalinya pas kita sukses, orang tua tadi malah dilupakan. Ini orang nang durhaka nang kayak ini.
biar alim tapi ilmunya karena tadi berbarakat. Nah, apapun bacaan kita atau sedekah-sedekah kita niatakan untuk orang tua kita, pasti kena sampean dapat juga pahalanya. Kalau kada percaya susul beliau. Nah kalau kada percaya lah, nah, silahkan ya, nah, susul lah. Karena kalau nya sampai bangun lagi sampean bepadah dengan kita, dasar bujur udah sampai juga pahalanya. Nah lamun kada cambuk malaikat ya kalau telah itu tadi lah. Jadi kita ini andai kata membacakan di atas kubur, di atas mayit, bagus kita membacakan surah Yasin tadi. Nah inilah hebatnya akan kelebihan daripada surah Yasin tadi. Dengan maksud, dengan isyarat bahwasanya kita kalau hendak berharap itu hendaklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah Allah taala ini membuatkan kita suatu ibadah-ibadah yang mana ibadah di dalamnya tadi itu memberikan fadilah-fadilah yang banyak untuk kita semua. Dengan sebab membaca surah Yasin ini fadilahnya banyak benar. Ya, kada kawa dihitung lagi fadilahnya. Nah, ini saking Allah Ta'ala ini mempermudahkan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kitanya aja lagi Pak rajin kada mengamalkan. Nah, di rumah kita sudahkah kita bacakan Yasin, kita bacakan Al-Quran? Nah, maka ujar Nabi apa? Masalul baiti alladhi yudhkaru fihi ismullah walam yudhkar kama salil hayyi wa awal wal mayyiti. Perumpamaan rumah nang di dalamnya tadi sering dipakai untuk mengingat Allah Ta'ala, maksudnya beribadah. Itu seperti rumah yang rumah yang di dalamnya dipakai untuk beribadah tadi dengan rumah yang tidak dipakai beribadah, itu perumpamaan seperti orang mati dan orang hidup. Kalau rumah itu hidup Pak, insya Allah nang keluarga tadi merasakan kesan di dalam itu rumah. Kesannya apa? Rumah tangga harmonis, keinginannya berbuat baik, nyaman di rumah daripada di luar. Itu kuncinya dahulu, nyaman di rumah daripada di luar. Sampai kalau sudah di rumah kada nyaman, nah ini ngalih sudah ini. Ya ujung-ujungnya kenapa? Pos kamling apa? Gara-gara di rumah kadanya nyaman. Begawi niatnya apa? Di rumah kadanya nyaman, bukan niat mencari nafkah lagi. Apa niatnya? Kan di rumah karena nyaman. Kenapa? Muar melatih bini sorong di rumah. Nah ini naudzubillah min dzalik. Nah, supaya rumah kita hidup, banyaki membaca akan surah Yasin di rumah ataupun Al-Quran, dan perbanyak kita akan beribadah di rumah tersebut. Sekira apa hidup rumah kita. Ya mudah-mudahan lah dengan berkat pengajian kita nang seminggu nang digilir gini, walaupun andai kata ketemunya setahun sekali juga, ini karena kita nih yaitu pang lah, kalau sudah sekali berbuat baik lah, aku sudah juga aja. Nah itu kan dah kawa kayak itulah aturan berlomba-lomba. Jangan merasa bangga lah, aku sudah setahun sekali mengambil, giliran lagi ikam, jangan kayak itu. Kalau bisa kita taruh senang mengambil. Nah, itu andai kata masalah kebaikan, ujar Allah Ta'ala fastabiqul khairat, hendaklah kita ini berlomba-lomba dalam masalah kebaikan. Ini rancak-rancak dibaca Yasin di rumah, rajini di rumah. Jangan sampai apa? Malam keuyuhan, siang begawian. Malam keuyuhan, siang begawian. Pas musim libur bawa berjalanan. Nah, apabila ya mana saatnya supaya kita ini ada spesial untuk beribadah dengan keluarga di rumah. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, liburnya Sabtu dengan Ahad, Senin sampai Jumat begawian terus, kerja terus. Sudah Sabtu dengan Ahad muunjunan di laut, nah muunjunan ke sungai lah. Bini tinggalakannya, seorang kadang mencari abah hanyar. Nah, repot mencari abah nang hanyar lah. Kenapa? Ya abahnya kadang menggaduhi juga di rumah lah. Jangan kayak itu. Perlu kita perhatikan ibadah bini kita supaya inya itu juga merasa kita perhatikan, inya sayang dengan kita. Bini nang bisa selingkuh tuh Pak, kenapa? Karena inya kada kita urusi ibadahnya. Kalau kita minimal lah seminggu sekali kita bawa beribadah, kada bakalnya ke lain. Mantap laki unda juga daripada laki orang lain. Itu sifatnya supaya harmonis dalam rumah tangga. Misalnya Pak Naryo kah di rumah ya, kalau tuh bawa bini bacaan Yasin kalau tuh nah malam Jumat, nah imbah Yasin terserah sedina ya kalau tuh. Nah, tahu aja.
Perjalanan kah atau kemana kah? Jangan salah paham lah. Nah, kasyaf Pak Satimanilah. Nah itu tadi lah. Banyaki beramal ibadah di rumah supaya rumah kita ini hidup. Nah, karena orang di akhir zaman ini, sebagaimana pesan guru kita yang datang kemarin, ulun minta nasihatnya Jasidin, adakah sebuting dua buting patah nasihat lah, banyak kata kesedikitan lah. Nah, satu nasihat dua nasihat gisan kawan-kawan kita di malam Rabu ataupun malam Jumat. Ujar Sidin, aku berpesan kayak ini aja sudahlah. Orang nang beriman di akhir zaman itu semakin percaya kepada Allah Ta'ala. Semakin akhir zaman semakin kuat imannya. Itu tanda orang nang beriman. Tanda orang nang kada beriman, semakin akhir zaman itu semakin malah jauh dengan kepercayaannya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang diuji dengan teknologi yang canggih. Ya, itu tergantung lagi ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengembalikan teknologi tadi apakah buatan manusia atau buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mencontohkan kepada kita tentang ya masalah ya orang-orang kafir atau orang-orang fasik di zaman Nabi tadi mengkomentar akan Allah Ta'ala masalah nyamuk. Ya Allah, apa sih fungsinya nyamuk tadi? Ya. Ujar Allah Ta'ala, dari nyamuk tadilah ya banyak orang nang sasat, banyak orang nang dapat hidayah. Jadi pesan Sidin, kita lihati di diri kita ya. Apakah ya kita ini semakin di akhir zaman semakin percaya, ataukah semakin ke akhir zaman semakin malah jauh kepada percaya lawan Allah Ta'ala. Kalau kita semakin percaya kepada Allah Ta'ala, melihat apa semakin canggih, melihat HP semakin canggih, kendaraan semakin canggih, semakin modern, kita ingat itu adalah ulahan Allah Ta'ala, itu tandanya iman kita ini kuat. Tapi kalau kita semakin ke akhir zaman semakin kada percaya dengan Allah Ta'ala, buktinya kita kada percaya dengan Allah Ta'ala itu apa? Malah mengejar hal nangga itu. Melihat mobil hendak berisi juga, HP bagus lah hendak berisi juga, bini orang bagus hendak berisi juga. Nah ini apa? Orang nang kada beriman lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menambah bukan semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita semakin akhir zaman semakin kuat iman kita, itu kita berarti ada iman di hati. Lamun kada malah semakin loyo, iman kita itu iman yang palsu. Nah supaya nyaman menghidupkan iman tadi apa? Datangi di pengajian. Menghidupkan iman itu di mana? Di pengajian. Nah ini tadi dah kita lah masalah Yasin ini apa? Tinggal kita aja lagi membuat iman. Pasti kita mau memperbanyak membaca surah Yasin. Yang minimal andai kata kada mau baca di rumah dimanapun, malam Rabu ini kita sama-sama membaca surah Yasin. Membaca bersamaan ini berkahnya lain dengan membaca sendirian. Sampai membaca sendirian dengan sama-sama tuh beda, baik perasaan ataupun pahalanya. Kalau membaca bersama-sama tuh kita dapat pahala masalah ya syiar, dapat pahala masalah apa? Menolongi kawan yang kada bisa bacanya, ada bisa nang orang kada lancar. Berkat kita nyaring, kawan terbantu. Berkat kita membaca, kawan di samping bisa membaca juga. Itu gara-gara siapa? Gara-gara kita baca Yasin tadi. Nah akhirnya kita dapat pahala macam-macam. Tapi kalau di rumah sorangan itu pahalanya kurang. Dan apabila kita baca bersama-sama, kita ini adalah perkumpulan orang-orang nang soleh. Ujar Nabi mengatakan akan orang-orang yang soleh tadi, humul qaum lam yashqau ma'ahum jalisuhum. Lam yashqau ma'ahum jalisuhum. Itulah kaum, maksud orang nang ketujuh berkumpulan nang baik ini tidak akan celaka orang nang beserta mereka. Makanya kita dianjurkan banyak berkumpul-kumpul ketika berbaca di rumah dengan keluarga, di pengajian dengan kawan. Nah sisanya baca sorangan yang penting ada. Nah kemudian nanti wa fi labdi Yasin khamsatu aqwalin. Ini masalah syarah daripada kata-kata Yasin. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Mudah-mudahan kita berataan dipahamakan Allah Ta'ala
Mudahan kita berataan diadimakan Allah Ta'ala. Mudahan kita berataan ditambahkan amal soleh kita oleh Allah Ta'ala dan diberikan keberkahan di pengajian malam hari ini. Dan mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Ta'ala, diberikan kita rahmat dari Allah Ta'ala, dan dikabulkan akan segala hajat kita, terutama hajat tuan rumah Bapak Satiman. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan selamat dunia akhirat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.